Baik, Bang Anton silakan. Coba dibuka suaranya, Bang Anton suruh kasih dulu. Mm-mm. Baik, betul. Baik. Ini kita lanjut atau ada pertanyaan? Baik, mumpung menunggu pertanyaan, saya ingin sampaikan dulu tadi lanjutan dari Quran Al-Anbiya ayat 50. Boleh, Bang Admin? Baik. Coba ikhwan akhwat, ashab, ahbab yang menyimak ikut peserta kajian ini, buka Quran surat Al-Anbiya ayat 50, surah ke-21 ya. Halamannya 326. Allah berfirman, wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Perhatikan. Pada dua ayat sebelumnya, yaitu di Quran surat Al-An'am, Allah menyebutkan kitabun anzalnahu mubarakun. Di sini kata atau kalimat anzalna Allah akhirkan. Allah sebutkan dulu wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. Al-Quran merupakan pelajaran. Al-Quran merupakan pengingat yang penuh dengan keberkahan. Anzalna artinya keberkahan yang kami turunkan. Kalau tadi redaksinya kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi kitab yang Allah turunkan isinya keberkahan. Dalam redaksi ini Allah beritahukan dengan redaksi yang dibalik. Ini adalah pelajaran yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan. Nah, zikr artinya pengingat. Zikr artinya pelajaran. Oleh karenanya kenapa mesti kita dahulukan Al-Quran sebelum mengkaji yang lain dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Kenapa? Karena Al-Quran adalah keberkahan yang Allah turunkan. Jadi jika seseorang ingin mempelajari sesuatu yang memiliki nilai keberkahan, pelajari dulu Al-Quran, baru yang lain. Karena kitab-kitab yang lain keberkahannya bersifat nisbi, keberkahannya bersifat relatif, keberkahannya bersifat subjektif. Tapi Al-Quran, Allah yang menyebutkan bahwa ia merupakan kitab yang Allah turunkan, yang penuh dengan keberkahan. Dan redaksi ini adalah keberkahan yang Allah turunkan. Baik, afa antum lahu munkirun. Ini pertanyaan Allah nih. Apa antum lahu munkirun? Apakah kalian berani terhadap Al-Quran untuk mengingkarinya? Jadi orang yang mengingkari keberkahan Al-Quran, mengingkari pelajaran yang Allah turunkan. Ikhwan dan akhwat, antum kira-kira masih ingat gak apa makna mungkar? Mungkir, ingkar. Mungkar itu asal maknanya bukan tidak disukai, bukan tidak disenangi. Arti mungkar itu sesuatu yang gak dikenal.
Itu mungkar. Berarti jika kita mengabaikan, mengesampingkan, meletakkan Al-Quran pada posisi, bukan di posisi pertama, bukan di atas segalanya, maka berarti kita mengingkari atau dapat diartikan tidak mengenal atau pura-pura tidak tahu tentang keberkahan dan kemuliaan Al-Quran yang Allah turunkan. Begitu maknanya. Subhanallah. Baik, kita pindah dari Quran surah Al-Anbiya. Kita pindah terakhir nih kepada Quran surat Shad. Nah, di urutan terakhir dari pengenalan tentang Al-Quran, baik namanya, kedudukannya, fungsi dan perannya, Allah beritahukan pada Quran surat Shad ayat 29 pada halaman 455 cara meraih keberkahan Al-Quran. Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini Al-Quran. Kitab yang kami turunkan padamu, wahai Rasulku Muhammad. Apa tujuan Allah turunkan? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mentadabburkan ayat-ayatnya. Siapa mereka di sini? Setiap orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, maka memiliki satu perintah, kewajiban dari Allah untuk mentadabburkan Al-Quran. Arti mentadabburkan untuk level keumuman orang yang beriman kepada Al-Quran ialah mempelajari, memahami, menghayati setiap kata dari kata-kata Al-Quran yang zahir. Artinya mentadabburkan makna yang tersurat, makna tekstual dari setiap kata yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, untuk level orang yang lebih tinggi dari kalangan umum umat beriman pada Al-Quran yang Allah sebutkan dengan nama ulul albab, mereka punya kewajiban untuk bertadzakur. Untuk level umum, siapapun dia yang mampu membaca Al-Quran dan membaca makna tekstual dari Al-Quran atau terjemah dari setiap kata Al-Quran punya kewajiban mentadabburkan. Nah, ulul albab, orang cerdik pandai yang memiliki kepandaian, memiliki alat bantu, maka ia wajib bertadzakur. Artinya mengambil pelajaran, menggali pelajaran, menggali ilmu, menggali pengetahuan, menggali nilai-nilai keberkahan yang batin. Artinya tadzakur ma'anil Quran al-batinah. Kalau tadi tadabbur ma'anil Quran al-zahirah. Nah, siapa ulul albab? Nanti kapan-kapan kita bahas, ya. Siapa itu ulul albab menurut definisi Al-Quran? Baik, ini ayat terakhir dari tadabbur malam hari ini dengan tema dan tajuk mengenal Al-Quran, baik namanya serta fungsi dan perannya, yaitu kitabun mubarakun atau zikrun mubarakun anzalna. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa akhalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata quburina bil Qur'an, wahsyurna wa ba'athna ma'al Qur'an, adkhilna jannah bil Qur'an, washfa'na yaumal hisab bil Qur'an, wa adkhilna jannah bil Qur'an, najjina minan niran bil Qur'an, askinna a'lal jinan bil Qur'an ma sayyidina Muhammad sayyidi ahlil Qur'an birahmatik ya rahim ya rahman. Allahumma ij'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati, wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan, wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wahsyati, wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati, wa alin wa ashabin kiramin a'immatin, bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Assalamualaikum. Pengantin. Admin. Baik. Bebas. Ini juga Mas Hadik udah di depan laptop, sudah mengumpulkan pertanyaan. Baik, silakan Pak Admin, mau dibacakan pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan, kita ngopi dulu ya. Kalau bahasa orang sini, black coffee, liang bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin boleh diinfokan si penanya ini pelajar atau kiai atau ustadz? Pelajar di mana, kampusnya, kuliahnya, boleh sebutkan. Iya. Namanya, beliau siapa? Maksudnya profilnya santri, pelajar, ataukah pengasuh pesantren, ataukah misalnya pelajar di mana, mahasiswa atau mahasiswi. Kalau perlu statusnya, jomblo apa enggak? Iya. Baik. KTP-nya foto. Baik, boleh. Usulan yang bagus itu.
Ya. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Pak admin kudu rajin baca Quran ya. Baik. Dengan ayat lain surah Al-Furqan ayat pertama. Bunyinya apa? Lil alamina nadhira. Nadhira. Baik. Ya. Yang ditanyakan? Satu ayat untuk Ummul Qura, sedang satu lagi lil alamina nadhira. Itu apakah ada maksud tertentu? Ya. Ataukah ada maksud dzikrul am ba'dal khos? Ya. Itu pertanyaan sudah dijawab. Yaitu zikrul am ba'dal khos. Sudah. Jawab sendiri. Ya kan? Ada dua lagi enggak? Lagi pula logikanya ketika turun kepada beliau, tentunya yang punya kewajiban untuk disampaikan adalah ring yang terdekat. Semakin dekat, kemudian menjauh sampai lil alamina nadhira. Baik, wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi? Yang kedua di surat Hud. Oh, Lagi sakit. ya. Ya, baik. Doa apa? Baik. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, istashfu bil Quran, istashfu bil hamdalah, wastashfu bi suratul ikhlas. Artinya, selain kita doakan Pak Endang, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan dengan kemuliaan majelis Quran. Juga Pak Endang ambil air, kemudian baca suratul Fatihah dan suratul Ikhlas dengan niat syifa min kulli da. Syifa min kulli da. Kesembuhan dari segala penyakit. Wadaf'an, penolak al-bala wal waba. Kemudian setelah baca Fatihah dan baca suratul Ikhlas, tiup di air tersebut, kemudian minum, baca basmalah, sholawat kepada Rasulullah. Insya Allah sembuh. Ajilan. La ajilan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik. Berikutnya. Jamnya itu lagi sakit. Oh, ini laki-laki. Kirain perempuan. Jadi perempuan. Baik, insya Allah sehat afiat. Amin. Baik. Ada lihat tulisan. Baik. Oh gitu. Baik. Baik. Umi, Mitya, si Makulat. Ada pertanyaan lagi. Iya. Pertanyaan lagi dari Ahmad Hazim. Itu waman haulaha itu apakah untuk keluarga sendiri, apakah untuk orang kalangan tertentu sendiri, ataukah untuk Yahudi dan Nasrani?
Wa man haulaha bersifat am. Selama tidak ada takhsis dari ayat Al-Quran, maka berlaku umum. Tidak usah pusing-pusing. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Dari Bang Ibnu, barangkali Pak Ibnu ini ada dari Pak Ibnu ya? Lanjut. Ada siapa lagi? Pak Syafi'i? Hah? Hah? Goib. Dokter kita, goib dokter. Baik. Langsung ya. Baik, mau ditampilkan? Sudah ada tampilan? Baik. Ya, yang punya saya di ini aja. Hilangin. Baca lagi tuh yang kecilnya. Yang kecil tadi. Ya. Aku ganti. Ayo itu ya, dah. Udah. Baik. Ini di halaman 7 ya. Halo? Iya, halaman 7 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada halaman ke-7. Setelah kemarin kita pelajari dari kaidah yang disebutkan oleh mu'allik, komentator, yaitu murid dari Said Abdullah bin Muhammad Ibn Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani, yaitu Sayyidina Syekhina Said Hasan bin Ali As-Saggaf. Beliau mengutip dari kitab Al-Faqih wal Mutafaqih lil Khatib Al-Baghdadi, yang mana Al-Imam Al-Ghazali juga menyebutkan dalam kitab usul fiqhnya, yaitu Al-Mustasfa, tentang 4 perkara yang dapat menolak hadis yang diriwayatkan dari baginda Nabi dan sanadnya sahih, bersambung kepada Nabi. Namun dengan 4 perkara ini hadis tersebut dapat ditolak. Sebagaimana dimaklum bahwasanya 99,5 atau 9 dari hadis yang menyebar, yang ada di tengah umat Islam, baik yang diriwayatkan dari kalangan ahlus sunnah wa ahlul jamaah wal ibadiyah wal mu'tazilah wa syiah, 99,5, kalau tidak 9, diriwayatkan melalui jalur periwayatan dan perawi yang ahad, artinya perawi perseorangan. Sisanya 1% atau 5% barulah hadis yang diriwayatkan melalui jalur yang mutawatir. Dari sekian banyak hadis yang diklaim dengan kualitas mutawatir, diseleksi ulang, yang mutawatir betul-betul hanya 70 hadis. Dari 70 hadis mutawatir yang disaring tadi, maka disaring ulang yang paling mutawatir hanya 7. Dari 7, yang paling mutawatir hanya 1. Subhanallah. Dan yang 1 itu pun masih ada seleksi lagi. Yang 1 itu adalah hadis yang berbunyi, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Adapun hadis mutawatir dengan tambahan muta'ammidan, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Menurut penelitian, lafaz muta'ammidan ini bukan diriwayatkan
secara mutawatir dari lafaznya baginda Nabi. Berikutnya, dalam hadis ini yang paling mutawatir ini, selain permasalahan tambahan muta'ammidan, redaksinya pun masih ada riwayat lain, yaitu hadis man kadzaba alayya falyalijin nar, bukan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, inilah kondisi hadis. Oleh karenanya, kenapa kita perlu mempelajari Al-Quran dan menguasai Al-Quran? Dan pada hakikatnya, memang tugas penguasaan ilmu hadis ini bukan untuk orang awam, tapi untuk ulul albab, orang yang sedang menguasai Al-Quran, ilmunya, seluk-beluknya, bahasanya, bayannya, dan lain sebagainya. Kita secara umum orang awam hanya punya kewajiban yang diwajibkan oleh Allah mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Lalu nanti terkait dengan tadzakur di atas level tadabbur untuk orang awam, maka di situ memerlukan alat bantu dari sisi bahasaan, menguasai nahwu dan sharaf, kemudian keindahan bahasa, menguasai bayan, balaghah, ma'ani, dan sebagainya. Untuk menggalinya, menguasai ilmu-ilmu yang lainnya, dan seterusnya. Baik, tinggal kita sekarang bertanya pada diri kita ini level orang awam atau ulul albab? Jika kita masih pada ranah level awam, maka kewajiban kita yang akan ditanya oleh Allah nanti, jika kita tidak sampai pada pelaksanaan kewajiban itu, dan menunaikannya serta mentuntaskannya, maka kita akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak diminta. Namun jika Al-Qur'an tidak benar-benar kita jadikan panduan dengan tidak membacanya, menguasai bacaannya, memahami, mempelajari isinya, menghayatinya, dan mengamalkan kandungannya, maka tuntutannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Kalau saya dan Anda tidak menguasai kitab ini, Allah nggak bakal tanya. Tapi jika kita tidak mengetahui Al-Quran, tuntutannya Al-Quran akan menjadi hujjah yang menuntut kita meminta kepada Allah untuk memasukkan kita ke dalam nerakanya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Baik, kita akan sambung pada ucapan Al-Musannif Sayyidina Al-Imam Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari. Halaman 7 dari kitab Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayani Al-Ahadith Asy-Syadzah Al-Mardudah. Ya, taklik ini sebenarnya ditulis oleh Said Hasan bin Ali Segaf sebagai muqaddimah. Beliau menyebutkan rahimahullah, wa amma sahabatu radhiyallahu anhum fahunaka amthilatun katsirah fi sahihaini wa ghairihima fiha anna sahabata raddu ahaditha thabitatan fi sahihaini wa lam yaqbaluha li mu'aradatiha ma huwa maqtu'un bihi indahum. Para sahabat disebutkan oleh beliau dalam as-sahihain yang menjadi parameter ukuran keabsahan hadis dari segi sanad, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kelompok lain punya kitab sendiri. Ya. Bahwa para sahabat disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim tadi, raddu ahaditsa tsabitatan fi sahihain. Ya. Bahwa para sahabat banyak disebutkan dalam as-sahihain menolak hadis-hadis yang dari sisi sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Walam yakbaluha, dan mereka tidak mau menerima hadis-hadis tersebut walaupun dari sisi sanadnya dianggap sahih. Kenapa? Limu'aradatiha, karena hadis-hadis tersebut bertentangan,
berseberangan dengan apa? Ma huwa maqtu'un bihi indahum. Dengan sesuatu yang dinilai oleh para sahabat ini sebagai sebuah dasar yang bersifat definitif atau qat'i. Nanti akan ada contoh-contohnya. Fa awwalu ma hadatsa fil Islam. Nah, di sini beliau menyebutkan nih dari sisi sejarah. Pertama kali yang berlaku atau terjadi, ya, atau kalau dalam segi bahasa, ma hadatsa, suatu yang muncul baru. Fil Islam, dalam agama Islam ini, min ulumi naqdil hadis, dari ilmu studi kritik hadis, huwa naqdul matni qabla naqdis sanad. Nah, ini perlu pahami nih, kaidah dasar di era sahabat, ya, yang dimulai dari era sahabat, yang pertama kali muncul dalam Islam adalah pelajaran studi kritik konten hadis sebelum kajian studi kritik sanad hadis. Nah, kalau kita sekarang di pesantren-pesantren terbalik kan? Yang kita kaji apa dulu? Kajian studi apa? Sanad hadis. Ya. Padahal dalam Islam di era sahabat yang pertama kali muncul adalah kajian atau studi kritik konten hadis. Kenapa, ikhwan akhwat? Karena dari sekian rangkaian hadis, kalau kita baca semisal dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dengan sanadnya yang muttasil ila baginda Nabi sallallahu wasallam wa baraka alaih, qala al-Imam al-Bukhari fi sahihi, qala Imam Muslim fi sahihi, hadatsana fulan, qala hadatsana fulan an fulan, terus sampai kepada perawi pertama di level yang meriwayatkan hadis kepada baginda Nabi ini, as-sahabi al-jalil, para sahabat yang mulia. Qala as-sahabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang perlu dipahami, yang memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah adalah ucapan yang dinisbatkan kepada baginda Nabi. Terlebih lagi tadi, sebagian saya sampaikan bahwa hadis yang paling mutawatir adalah ucapan Nabi yang didengarkan oleh sekian banyak sahabat, yaitu hadis man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau kita baca hadis ini hadis atau ucapan Nabi yang disaksikan oleh banyak para sahabat adalah berlaku di masa hidup Nabi. Jadi artinya kedustaan mengatasnamakan Nabi sudah ada di masa Nabi masih hidup. Ini kalau kita baca kasus hadis ini, diantaranya riwayat tentang seorang sahabat yang diutus oleh Nabi untuk menjemput zakat di satu perkampungan atau suku. Nah, sampai di sana orang tersebut ditanya oleh kepala suku di kampung tersebut, engkau siapa? Dari mana? Apa gerangan tujuanmu? Ana Rasulullah. Oh, dengarkan ini. Ana Rasulullah. Aku utusannya Rasulullah dari Madinah. Apa gerangan tujuanmu? Wahai kisanak dan saudara, aku diutus untuk menjemput zakat dan melamar anakmu. Dahsyat ya nih. Paham gak? Karena dia dapat info, anak kepala suku ini bunga suku, bunga kampung. Allah. Ya, lihat, ana Rasulullah. Ya, aku datang ya, li akhudz zakah wa akhtub bintaka. Di sini kan ada campur aduk antara perintah yang betul dari baginda Nabi untuk menjemput zakat ditunggangin dengan kepentingan si orang ini. Maka kepala suku
yang cerdas mengatakan, oke, kita terima. Antum duduk dulu, istirahat, makan yang enak. Lalu dalam riwayat ini, kepala suku memerintahkan satu orang di sana untuk berangkat dengan kuda yang paling cepat menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan tentang kasus ini. Karena kepala suku bertanya, melamar untuk siapa? Untuk Rasulullah, karena kamu utusan Rasul, atau untuk siapa? Untukku. Coba tuh. Gimana kira-kira kalau antum dapat tugas begitu? Dari mana? Ana disuruh Ustaz. Ya, ngapain? Ambil titipan, ama ngelamar, anda punya anak. Buat siapa anda lamarin? Buat Ustaz? Apa buat siapa? Buat ana. Allahu Akbar. Nah, kan bahaya nih. Maka ketika orang ini sampai, utusan kepala suku di hadapan Rasulullah dan menyampaikan kisah, awas, hati-hati santri jangan begitu ya. Awas. Apa jawab Rasulullah di hadapan para sahabat? Kadzaba aduwallah. Telah berdusta musuhnya Allah. Artinya orang ini karena mengatasnamakan Rasul untuk kepentingan pribadi yang Rasul tidak tugaskan, berarti sudah mendustakan Rasulullah. Habis lagi. Udah itu lagi, rapiin. Itu ini yang punya. Allah Akbar ya namanya. Zoom ya? Sebetulnya bisa Apa? unlimited. Ya bayar ya? Iya. Ya. Anu bayar nggak? Sebulan $17. Iya. Ada pajaknya lagi. Ada pajaknya. Nggak apa-apa, kita sabar ya. Sabar. Ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Ikhwan bubur subuh sabar ya. Itu yang belum sayang, kameranya, yang merah. Yang merah, itu oke ya, merah. Itu tuh. Sip. Ya. Sabar ya. Mohon maaf ya. Ya, maksudnya mohon maaf ini karena terkendala dengan aplikasi. Ya, sabar namanya belajar. Alalan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayani dakaun wa hirsun wastibarun bukan wasabrun loh, wastibarun, maksain sabar, wa bulghatun wa irsyadu ustad wa tul zaman. Begitu. Halo, udah sambung belum nih? Masih? Tidak. Saya tidak masalah. Nggak tahu antum di sana dan yang lainnya. Itu siapa yang peci merah? Tukang palang pintu bukan? Oh, makanya merah-merah. Baik, sudah. Itu pencet yang kecilnya. Yang kecil tadi itu. Nah, klik. Sudah. Baik. Jadi saya mana tadi? Kisah ya? Kadzaba aduwallah. Dalam satu riwayat bahkan ada tambahan di situ. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh orang tersebut. Kenapa? Itu merupakan musuhnya Allah. Jadi yang paling penting dan punya pengaruh besar di hadapan Allah dan Rasulnya adalah dari kumpulan rangkaian paket riwayat hadis ini dari mulai hadatsana sampai qala as-sahabi adalah qala Rasulullah. Nah, jika Rasulullah dapat terbukti tidak berkata seperti yang diriwayatkan, berarti si perawi dan kita yang menyebarkan termasuk orang yang na'udzubillah dapat warning dari baginda Nabi, man kadzaba alayya falyalijin nar
wa man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, dari paket riwayat hadis ini dibagi dua. Ada sanad, ada matan. Sanad adalah mata rantai mulai hadatsana sampai qala as-sahabi. Perawi pertama, sumber riwayat. Yang kedua, qala Rasulullah titik atau bahasa kita bla 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 bla. Nah, ini yang setelah qala Rasulullah inilah yang harus dibuktikan bahwa hal itu sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, di era Islam, awal Islam yang muncul dari ilmu studi hadis adalah studi kritik konten hadis. Baik. Sebelum naqdis sanad, yaitu sebelum studi kritik mata rantai informasi hadis. Idh lam yakun fis sanadi illa rajulin wahidin wa huwa sahabi ar-rawi lahu. Kata beliau, karena tentunya hakikat sanad itu mata rantai hadis tidak ada kecuali satu orang, yaitu sahabi, seorang sahabat yang meriwayatkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makanya dari itu perlu dipahami ya standar ini. Wa min amthilati dzalik, di antara contoh hal yang kami sebutkan tentang penolakan sahabat terhadap sebuah konten atau informasi yang dinisbatkan kepada Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat lain. Satu, ingkarus sayyidah Aisyata annal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Hadis tentang seorang mayit disiksa oleh Allah sebab tangisan keluarganya atasnya. Raddat as-sayyidatu Aisyah. Nah, radhiyallahu anha wa ardaha ala sayyidina Umar wa ibnihi Abdullah bin Umar ridwanullahi ta'ala alaihim fi hadithi ta'dzibil mayyit bibukai ahlihi alaih. Dalam riwayat hadis ini disebutkan bahwa Bunda Aisyah menolak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dan putranya Abdullah bin Umar. Semoga Allah Ta'ala meridhai semuanya. Tentang disiksanya seorang mayit sebab tangisan keluarganya padanya. Kapan-kapan tolong di kamera ini, kamera mana itu? Nah, itu tutup dulu screen-nya. Screen bukan screen ente. Iya dong, nggak kelihatan. Baik, nah ini kitabnya lihat ya. Ini kitab namanya Al-Ijabah. Apa biarin, kelihatan kok. Kalau perlu maju lagi, oke, tuh. Ya, ini kalau bisa hubungi Bang Anton atau Ramzi, admin grup, untuk minta PDF atau pesan kitab ini. Nah, ini kitab karangan Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Kumpulan hadis yang diriwayatkan dari Bunda Aisyah yang menolak hadis-hadis para sahabat. Ya, dikarenakan apa? Pengetahuan Bunda Aisyah terhadap hadis itu tidak benar, bahwa itu dinisbatkan kepada Rasul. Baik, faqad rawal Bukhari wa Muslimun anna Sayyidina Umar wa ibnahu Sayyidina Abdullah rawaya telah meriwayatkan keduanya an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih, disiksa karena tangisan keluarganya atas mayit tersebut. Faradat dzalika, maka menolak hadis tersebut. Siapa yang menolak? As-Sayyidatu Aisyatu,
yaitu Bunda Aisyah waqalat. Dan ini maaf ya, ini lagi rame lagu tentang Bunda Aisyah. Ya, satu menyebutkan nama sayyidahnya, yang kedua hanya menggambarkan kemolekan fisikalnya. La haula wala quwata illa billah. Nah, untungnya udah ada lagu baru. Ya, yang sudah direvisi ulang. Nah, baik. Ini hati-hati. Ini ibu kita ini. Waqalat, dan bersabda Bunda Aisyah, kama fi sahih Muslim. Ini Bunda Aisyah saking cerdasnya karena sangat dekat dengan baginda Nabi dan saking seriusnya dalam mengkaji agama ajaran Islam, banyak juga riwayat yang dinisbatkan kepada beliau secara dusta. Satu contoh, hadis tentang menyusui pria dewasa. Tuh. Nanti ada, kapan kita bahas. Semoga di sini ada. Apa itu hadis? Tentang kebolehan ya menyusui pria dewasa. Nah, ini disebutkan pada Bunda Aisyah juga. Nah, di hadis ini Bunda Aisyah menolak. Waqalat, dan berkata Bunda Aisyah, kama fi sahih Muslim, nomor hadis 932, an Umrah, diriwayatkan dari Umrah, annaha sami'at, bahwa ia telah mendengar as-sayyidata Aisyata, Bunda Aisyah, wa dzukira laha, dan telah disebutkan, diceritakan kepada Bunda Aisyah, anna, sesungguhnya Abdullah ibni Umar yaqulu, berkata, innal mayyita la yu'adzabu, pasti disiksa bibukail hayy, dengan tangisan orang yang hidup. Faqalat as-sayyidatu Aisyah, maka berkata Bunda Aisyah, yaghfirullah li Abi Abdurrahman, semoga Allah memberikan ampunan kepada Abu Abdurrahman. Jadi lakopnya Sayyidina Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman. Tuh lihat, enggak dicela sama Bunda Aisyah, enggak dicaci, didoain semoga Allah berikan ampunan. Ama innahu, ya, ama ingatlah, innahu, sungguhnya Abdullah bin Umar, yaitu Abu Abdurrahman, lam yakdzib, tidaklah berdusta. Tuh, lihat tuh, akhlak nih. Ya, enggak mudah menyalahkan dan tidak mudah mencerca, mencela. Walakinnahu, akan tetapi Abdullah bin Umar itu nasya, lupa, au akhta'a, atau mungkin salah. Bisa jadi salah. Nah, Bunda sekarang meriwayatkan penjelasan hadis ini. Innama, angin pestine, lah kok jadi bahasa Jawa sih? Innama, sungguh, hanya. Memang biasa ngaji pakai bahasa logat sih. Ini kira-kira peserta pada mau nggak kalau ngajinya pakai bahasa pegon di maknani gandul? Ya. Innama, angin pestine, marra, lewat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala yahudiyatin, di hadapan seorang wanita Yahudi. Dari ini penjelasan Bunda Aisyah dalam menolak hadis tadi. Jadi hadis tentang bahwa seorang mayit diazab oleh Allah sebab